Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ada pranata somatik atau somatic institution. Nah, somatic institution ini adalah semacam pranata yang mengatur ya, terutama dalam pemeliharaan kecantikan, kemudian pemeliharaan kesehatan dan juga kedokteran. Nah, masuk di dalamnya, di dalam somatic institution itu, yaitu ethnomedicine. Ya, jadi medis yang dilihat dari tadi masyarakat suku-suku. Ya. Jadi ethnomedicine ini merupakan cabang dari etnobotani, ya, karena memang ethnomedicine ini lebih banyak diambil dari bahan-bahan tumbuhan dan juga antropologi kesehatan. Jadi ada relasi antara etnobotani dan antropologi kesehatan. Nah, etnomedicine ini mempelajari pengobatan tradisional baik dari sumber-sumber tertulis maupun tradisi lisan atau sumber oral ya. Ya, dari selama beberapa abad gitu. Nah, praktek-praktek yang berkenaan dengan penyakit yang berasal dari kebudayaan asli dan bukan dari kedokteran modern. Jadi pada zaman dulu juga ada persoalan kesehatan yang menyangkut ya manusia, di mana di situ pada masa lampau juga sudah ada pengetahuan bagaimana manusia harus memelihara kecantikannya, kesehatannya itu ya. Nah, sehingga kemudian juga ada etnomedicine itu. Nah, etnomedicine ini sebenarnya merupakan sesuatu yang penting sebenarnya bagi manusia pada masa lampau dan mungkin pada masa modern ini orang bisa mempelajari kembali apa yang disebut dengan etnomedicine. Nah, di dalam masyarakat Indonesia, etnomedicine ini ya, terutama masyarakat Jawa, maka di sana ditemukan sistem pengobatan yang dilandasi oleh pengetahuan yang orang Jawa mengatakan itu pengetahuan titen, ilmu titen gitu ya. Jadi ilmu titen itu kan berdasarkan empiris ya. Nah, di dalam masyarakat Jawa, pengobatan itu dilakukan ada dalam 4 lapis. Jadi lapis pertama adalah pengobatan untuk anak-anak. Jadi pengobatan untuk anak-anak disebut rarya usada. Jadi berasal dari kata rarya itu anak-anak, rare. Ya. Kalau orang Jawa sekarang lare. Lare itu anak-anak ya. Jadi ada pengobatan khusus untuk anak-anak. Nah, kemudian ada pengobatan yang disebut dengan jalu usada, yaitu pengobatan untuk laki-laki. Jadi persoalan laki-laki. Jadi misalnya laki-laki tidak beranak, laki-laki tidak bisa ereksi misalnya, atau laki-laki itu impoten gitu ya. Itu adalah persoalan jalu usada. Nah, jadi orang pada zaman dulu sudah mempunyai sistem pengobatan ke arah yang khusus gitu ya. Khusus penyakit anak-anak, khusus penyakit laki-laki, kemudian yang ketiga khusus penyakit untuk wanita yang disebut wanita usada. Jadi pengobatan untuk wanita. Jadi kalau wanita usada ini berkaitan dengan kecantikan, berkaitan dengan menstruasi ya, kemudian berkaitan dengan kehamilan, kemudian kelahiran, kemudian penyusuan ya kepada bayi. Jadi
ini yang wanita usada ini semuanya berkaitan dengan kehidupan wanita ya, terutama dalam hubungannya dengan anak-anak, hubungannya dengan suami laki-laki, dan ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Jadi wanita usada ini mungkin yang paling banyak gitu ya. Jadi persoalannya lebih banyak daripada rarja usada maupun jalu usada. Tapi memang jelas bahwa dalam sistem pengobatan ini ditemukan obat-obat yang beraneka ragam. Jadi kemungkinan primbon itu merupakan bentuk kompilasi ya dari pengetahuan yang pernah dimiliki oleh masyarakat atau dari berbagai masyarakat yang kemudian dikumpulkan sehingga di situ ada katakanlah ada cara satu, cara kedua, ketiga maupun keempat. Ya, jadi cara satu, cara kedua itu adalah versi-versi yang berbeda dalam pengobatan kesehatan bagi anak-anak, laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian yang tataran keempat adalah triguna usada. Itu yang berkaitan dengan penyakit umum. Ya, mungkin ini orang berkaitan dengan obat generik ya. Jadi obat umum ini tampak dari triguna usada. Jadi triguna usada ini merupakan pengobatan terhadap penyakit-penyakit yang umum diderita oleh seorang anak, yang diderita oleh seorang laki-laki, dan juga oleh seorang perempuan. Jadi ini merupakan pengobatan yang sifatnya umum. Jadi lepas dari masalah kehamilan, kecantikan, ya, penyusuan, dan juga persoalan-persoalan yang menyangkut anak-anak ya. Jadi ini merupakan bukan penyakit atau obat yang bersifat khusus ya, tetapi merupakan obat yang bersifat umum. Ya, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.